Romer, MPL Indonesia Season 10, second One Esport MPL Invitational, second Top Clans 2022 Winter Invitational juga. Ya, baru satu season ya bisa dibilang untuk seorang Baloyski ini hadir di teman-teman Geek, tapi ternyata udah banyak banget prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman Geek dengan adanya seorang Baloyski. Tapi kalau kembali lagi ke arah draftingnya ya, kita melihat adanya Frederin dan juga Valentina bersama seorang Moskov juga. Dan Valentina facehugger di game sebelumnya sebenarnya menarik perhatianku banget dengan adanya copy ultimate ke arah Divine Judgment. Dia hampir bisa menyelamatkan teman-temannya, tapi almost is never enough ya kalau kata Bang Oji sendiri. Dan juga untuk Geekslate, ada Glue dan juga Farsha yang langsung mereka amankan kali ini. Sebenarnya ini gak berbeda jauh sih dengan game sebelumnya. Dimana lagi-lagi ada Kaja dan juga Glue bersama seorang Farsha. Ini ada head to head antara seorang Kabuki dan Kadera. Kita tahu One Kadera itu cukup bersinar tapi GPM yang tinggi. Bahkan Kabuki dilampaui 2 peringkat dari seorang Kadera loh Nevin. Dengan ada 720 GPM. Sedangkan Kabuki ini dengan 705. Tapi untuk ngomongin average KD ya, Kabuki sering melakukan solo pick off, solo kill di arah backline-nya. Ya karena memang dari segi damage seorang Kabuki ini dia tahu banget positioning seperti apa yang bisa dia manfaatin terutama ke arah team fight sih. Dia tahu bagaimana targeting yang benar-benar akan menguntungkan buat timnya nantinya. Minimal Kadera juga yang baru saja mendapatkan MVP di game sebelumnya. Performance dia jujur bagus banget. Dia bisa mandiri di area landingnya, membuat teman-teman lainnya bisa fokus ke arah team fight. Dan ketika udah ready dengan item-item yang dia butuhkan, dia bakal kembali dan memberikan impact yang besar banget untuk arah team fight-nya. Satu hal lagi yang harus coba dilakukan oleh tim dari Aura sekarang. Melihat ada 3 pick yang mereka sudah dapatkan sekarang ya Nevin ya. Mereka ini mungkin harus akan menjaga Kabuki dengan maksimal. Walaupun Kabuki ini mengcounter pergerakan dari Glue itu sendiri. Tapi kalau di adjustment all in terhadap seorang Kabuki. Itu juga menyelesaikan harinya dia untuk hari ini, Nevin. Iya, benar. Banyak banget yang harus diperhatiin nih sama teman-teman dari Geekslate maupun dari tim Aura Fire. Dengan adanya seorang Moskov memang dia bisa nge-counter pergerakan dari seorang Glue-nya seperti kata Bang Oji tadi. Tapi nanti kita bakal lihat di area laning-nya apakah benar dari seorang Moskovnya ini bisa dalam posisi yang cukup aman karena adanya Farsha bisa dibilang menjadi salah satu bahaya ketika Moskov mengambil jarak yang terlalu dekat. Dan lagi-lagi akan ada Kufra di game kali ini di tangan Aura. Jadi perubahannya sebenarnya baru di si Moskov doang. Oke, tapi ingat, jangan lupakan Nevin. Apa tuh? Kemarin ketika Geekslate berhadapan dengan Onyx, aku kan selalu mengambil dari data ya. Oke. Data game sebelumnya. Siap. Cewek itu hampir gak dikasih bermain sama tim dari Geekslate. Oke. Bahkan walaupun dengan kemenangan yang dia miliki dari tim Onyx Esport, cewek selalu berada di dalam under kondisi laningnya. 1. Ya kan? Berarti tandanya Kabuki mungkin saja bisa dalam keadaan yang sama. Setuju. Kedua, history di game sebelumnya Geekslate selalu mengincar di mana god laner musuhnya berada. All in, bahkan dibekuk sampai nggak bisa nafas, nggak bisa farming, dimiskinkan. Dan itu saja bisa terjadi untuk seorang Kabuki juga. Ya. Jadi, tim Aura harusnya udah review akan hal itu. Evaluasi dari permainan lawan mereka yang sudah terjadi kemarin. Karena kita tidak punya data lagi selain pertandingan kemarin. Iya, baru 2 hari. Based on kemarin doang yang bisa mereka lakukan. Betul, dengan 2 hari pertandingan mereka harus siap dengan apapun yang terjadi di game kali ini. Tapi untuk game yang pertama harusnya mereka udah mulai belajar, apalagi untuk draftingnya nggak terlalu berbeda jauh dan ada beberapa perubahan yang diberikan oleh teman-teman dari tim Geek. Alright, kalau begitu, ini dia. Aura biasanya bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Karena Aura biasanya suka bangkit dari keterpurukan. Tapi apakah mereka mampu mempertahankan god laner mereka, core mereka dari keganasan Geekslate? MPL Arena bisa tepuk tangannya! Woo! Kata kita sebentar lagi akan menuju ke arah lane of down. Tuh lihat tuh, di sana udah ada tuh. Nontonnya pakai layar tancap. Bukan layar tancap dong. Bukan ya? Kan, beda. Oke. Beda ya? Kita Maksudnya kalau ada di atas begitu, nonton layar tancap. itu kan layar, itu TV bang. Sombong ya, pakai TV. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam lane of down.
kali ini antara Geekslate dan juga Aura Fire. Game kedua, game penentuan pastinya untuk Geekslate maupun dari tim Aura Fire. Dan terlihat juga sebenarnya ada pergerakan yang cukup berani dari teman-teman Geekslate. Adanya Baloyski dan juga Luke yang langsung diketahui posisinya membuat Godiva harus memberikan perhatian lebih nantinya ke area sekitar jungle. Meanwhile, di sisi lainnya kita juga melihat bagaimana seorang Janna Cutie yang kali ini berganti hero menggunakan seorang Karina juga akan memberikan gangguannya ke area purple buff. Dan untuk saat ini ternyata masih bisa diamankan oleh seorang Baloyski. Yes, first blood berhasil didapatkan, tapi lah Baloyski kali ini berhasil mendapatkan purple buff yang dibikin dari tim dari Aura Fire. Dan untungnya Aura Fire itu high-nya tidak tahu di Penny, tapi ternyata di sana terperangkap satu player. Facehugger yang dipaksa karena berhasil mendapatkan satu point kill. Oh my god, cukup mengejutkan melihat adanya seorang Facehugger ditukar dengan seorang Janna Cutie. Ya, Worth it gak sih? bisa dibilang cukup worth it karena tadi purple buff-nya diamanin sama teman-teman dari Geekslate. Ini kan kerugian yang sama dialami juga oleh seorang Hai. Tapi kita bakal lihat untuk pergerakan atau rotasi selanjutnya karena impact-nya nanti bakal terasa di menit-menit ke-5 sampai menit ke-7. Bahkan untuk saat ini juga kalau kita berfokus ke arah kedua gold laner, gak akan ada gerakan yang terlalu agresif karena range-nya juga sama-sama gak terlalu jauh menurutku. Kalau misalnya ngomongin range, itu setuju banget. Tapi kalau ngomongin di arah ke the late game, ini mungkin dari Aura Fire lebih kuat dengan kabukinya. Nampaknya para pemain dari tim Geekslate mencoba untuk memaksa menuju ke depan. Lagi-lagi Luke memberikan distraksi yang sangat mahal. Fluffy bahkan tidak bisa menyentuh permainan dari seorang Janna Cutie. Dipukul mundur begitu saja, dipaksakan begitu saja. Fluffy tidak punya energi untuk membalikan kembali keadaan yang dia miliki. Hai, terperangkap sudah. Retribution kali ini dimenangkan oleh para pemain dari tim Geekslate. Tepakan all in terhadap seorang Godiva adalah keputusan yang tepat untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal. 1 point kill plus turtle, cuan for life. Yes, cuan for life. Karena balik lagi ya, distraksi dari seorang Luke yang benar-benar bagus banget. Dan kali ini talent prediction. Enggak, aku berubah haluan. Oke, Nevin berubah haluan menjadi Geekslate. Dan ternyata caster Indonesia tersisa 2 saja yang menuju ke arah Aura Fire. Koko Lim dan juga Akang Ranger Emas. Akang Ranger Emas. Tapi baik lagi ini adalah sebuah prediksi dan kita bakal melihat nanti kenyataannya seperti apa realitanya. Apakah benar dari Aura Fire bisa mendapatkan kemenangan atau bahkan Geekslate yang kali ini bisa mendapatkan 2-0. Karena sejauh ini pressure terus-menerus dilakukan oleh Godiva dan juga Baloyski yang sama-sama memberikan pressure tersebut ke arah Aura Fire. Oh, dipaksa begitu saja. Ada Hai mengenakan satu bar retribution-nya kah? Berhasil mencoba untuk mendapatkan satu, tapi lihat Little Wonder lagi kembali di tangan dari seorang Geekslate. Masalahnya, Little Wonder yang dia pegang ini adalah Little Wanderer di bottom lane jatuhnya. Kenapa aku bilang masalah? Informasi harusnya dipegang oleh tim Geekslate full dengan adanya kondisi tidak bisa melakukan ganking. Luke, adjustment didapatkan, pada restricted, bahkan Hai terperangkap. Jepiting yang dilakukan oleh seorang Luke membuat seorang Hai terperangkap di garis depan dan bahkan coba bisa ditumbangin begitu saja tanpa ada following up damage. One last hit, berhasil selamat. Tim adjustment bahkan mau gak mau dikeluarkan untuk mendapatkan Hai di depan sana. Luke mendapatkan Hai bersama dengan seorang Facehugger kah, tapi Fluffy is coming. Geekslate kali ini harus kehilangan seorang Luke dan juga Aboy. Keuntungan jadi di tangan dari tim Geekslate sebelum Kabuki kali ini juga menjadi kerugian untuk tim Aura Fire. Iya, karena hype-nya berhasil ditumbangkan dan kalaupun Luke harus tumbang sebenarnya nggak jadi masalah yang begitu besar. Cuman pergerakan yang bagus juga dari Aura Fire untuk langsung melakukan trapping di area top lane. Dan kalau kita melihat ke area emblem ada perubahan sedikit di mana dari seorang Aboy-nya bakal lebih fokus ke arah damage dengan HP yang begitu tinggi dari Aura Fire nantinya akan memberikan damage yang lebih maksimal juga. Meanwhile, untuk Valentina dari seorang Facehugger akan fokus ke arah Mystery Shop terlebih dahulu, memaksimalkan potensi keuangan dan juga ekonominya agar item musician-nya nantinya akan lebih mudah didapatkan oleh Aura Fire. Di arah bottom lane, Turret berhasil didapatkan dominasi Kadera. Ini benar-benar bersinar banget Kadera semenjak season kemarin. Nama Kadera ini selalu menjadi pilihan utama dan bahkan dipecatkan, dibalaskan kembali dengan Taylor Red. Instant pick up dari seorang Kadera nggak bisa dibentuk kembali. Hai, terperangkap tapi malah Facehugger yang menjadi korban kedua. Aura Fire, apa yang terjadi dengan Aura kali ini? Apinya meredup dan bahkan Geekslate menyiramnya dengan air. Melihat mereka empat hilangkan. Aura Fire
What happened Naya Naon? Wow, 3 pemain harus hilang. Meskipun memang mereka bisa melakukan sedikit efek push di area top lane, tapi ini nggak terlalu worth it sih. Karena bahkan kalau kita melihat ke area mid outernya udah sangat amat sedikit. Godiva mencoba melakukan satu buah inisiasi, tapi masih ada Wings by Wings yang bisa dikeluarkan oleh seorang Aboy. Bakal lihat Reds dibuka. Baru ada satu Purify, Godiva di garis depan. Mencoba ditangkap oleh Luke. Di-all-in oleh seorang Aboy. Aboy, sang missing puzzle dari Geekslate. Akhirnya benar-benar membuat mereka perkasa dari game kemarin. Walaupun Geekslate tumbang di tangan dari Odi. Tapi memang permainan Aboy ini menjadi jawaban untuk seluruh pemain dari tim Geekslate. Iya, dan jujur sejauh ini Geekslate benar-benar leluasa banget buat mainin seluruh hero mereka, seluruh strategi mereka, karena belum ada jawaban dari Aura Fire yang terlihat. Kalau kita ngomongin ke arah itemization, ada yang cukup timpang dari kedua marksman kita, Golden Staff, dan juga Corrosion yang udah diamankan oleh seorang Kadera. Meanwhile, dari seorang Kabuki masih butuh waktu yang lebih lama, item dan juga uang yang lebih banyak untuk bisa mendapatkan item berikutnya. Wow, dengan adanya purple buff yang dijagain ketat oleh seorang Godiva. Nampaknya para pemain dari tim Aura Fire mereka agak cukup ketar-ketir dari seorang Hai akan kehilangan lagi, tapi Taruh Rise telah dikeluarkan. Jana kita menjadi pilihan utama, mundur ke arah depan, dipecah tetap didapatkan walaupun flicker telah dimiliki dari Vesager. Lihat, kerugian yang cukup mahal, Flavi tidak bisa menuju ke arah backline, terlalu sakit damage yang diberikan dan bahkan itu belum ada seorang Kadera. Ada Kadera di sana, itu pasti bisa membuat tim Aura Fire akan ketar-ketir. Wow, pergerakan dari seorang Fluffy sebenarnya udah on point banget ya untuk langsung ngejar ke area backline-nya. Tapi sayangnya damage dari Geekslate dengan perbedaan gold sampai ke arah 6.000 nggak bisa cukup untuk ditahan oleh seorang Masya. Dan juga Facehugger yang hilang, ini menjadi satu kekosongan dari Aura Fire untuk bisa memberikan damage tambahan. Apalagi kita melihat juga beberapa kali Divine Judgment diamankan oleh seorang Facehugger menjadi satu inisiator. Tapi untuk saat ini satu pemain harus hilang di depan mata, yaitu seorang Baloyski. Baloyski sang tank nakal kali ini harus ditubangin ketika ada sebuah turtle yang didapatkan oleh tim Geekslate atau tidak. Tidak akan ada perfect turtle nampaknya untuk para pemain dari tim Aura akan coba mengambil satu turtle dari tim Geekslate. Tapi problemnya adalah dengan adanya ketertinggalan level. Sekitar 2 level mereka akan under dari segi retribution. The power of retribution akan minim untuk tim Aura Fire. Mau tidak uam, mereka harus memaksa team fight. Memakan satu hero dulu, baru mereka harus bisa melakukan turtle. Tapi posisinya semua sudah berbeda. Keadaan kembali lagi menuju ke arah Geekslate. Baloyski kembali hidup dan akan sudah terbang di Land of Dawn. Bahkan tidak 3 turtle, tapi tim Geekslate mereka mau lebih. Mereka mau ke arah Lord. Mereka mau menyelesaikan game ini dengan sangat cepat, Neve. Iya, Bang Oji, ini masih 8 menit yang pertama. Tapi lihat bagaimana dari segi goldnya Kadera sangat mengungguli. Meskipun memang baru saja terjadi pertempuran menuju ke arah seorang Luke yang lagi-lagi menjadi tumbal. Asalkan ada pertukaran yang baik dari Geekslate, yaitu langsung menuju ke arah Lordnya. Aura Fire masih punya harapan. Mereka masih punya beberapa winning condition seperti dengan adanya seorang Kabuki, ini attack speed yang akan diharapkan nantinya untuk bisa mengcounter pergerakan dari seorang Luke. Dan bahkan untuk saat ini dia juga bisa dapetin ke arah outer turret. Jangan sampai ada yang bisa ditemukan lagi oleh Geekslate karena ini momen yang cukup krusial ketika Lordnya sudah hadir bersama-sama dengan teman-teman dari Geekslate dan juga Jana Cutie yang sedang mencari target berikutnya. Oke, Baloyski, Vesager! Dipecah dan all-in yang mencoba didapatkan oleh para pemain dari tim Aura Fire di depan sana nampaknya gak berhasil. Vesager mengejutkan permainan dari seorang Vesager. Kali ini benar-benar selamat. Tapi bukan itu doang masalahnya. Vesager tidak memiliki satu buff flicker kembali. Kalau di all in oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini bisa kehilangan Vesager. Dan satu-satunya jawaban dari high ground Aura Fire adalah seorang Vesager, Nevin. Iya, dengan Peter Esek yang udah diamankan juga dengan ultimate IMU untuk seorang Vesager. Ini bakal menjadi kesempatan yang besar untuk mereka. Tapi lihat bagaimana ada seorang Aboynya mencoba memberikan pembalasan damage yang begitu besar dengan Lord yang mereka bawa. Luke lagi-lagi harus hilang. Tapi apakah akan ada pertukaran yang terjadi? Karena untuk saat ini 2 pemain sudah berhasil itu, bahkan Kabuki mencoba memberikan pembalasan tapi ternyata damage-nya belum terlalu maksimal, bahkan hanya untuk menembakkan seorang Aboy saja sulit. Ya, lihat gimana berbalik damage yang diberikan oleh seorang Moskov. Kali ini terhadap Karina tidak terlalu berimpact, masih terlalu berani. Jana Kitty kali ini perbandingan levelnya benar-benar makin lebih jauh. Dari 2 level menjadi 3. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Dan buat kalian semua yang berada jauh di luar sana, jangan lupa untuk beli tiket MPL dan nonton langsung MPL Season 11. Dan beli tiketnya hanya di Blibli. Betul sekali, langsung aja datang ke area venue
untuk bisa menyaksikan bersama-sama memberikan dukungan secara langsung untuk tim-tim yang bertanding. Dan kita akan lihat dengan perbedaan sampai ke arah 6.000 gold. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Aura Fire dan kalian juga apa yang bisa kalian lakukan dengan diamond kalian, langsung aja beli skin MLBB X Jujutsu Kaisen karena udah hadir di dalam game kalian. Alright, cara kita surprise attack. Berhasil membuka vision tapi lihat dari balance kita berangkat tidak ada satu defense adjustment sama sekali. Menuju ke arah seorang Hai, mencoba diolin begitu saja. Hai-nya hilang. Lihat, surprise attack yang harusnya di tangan dari tim Aura Fire. Bahkan mereka kehilangan Hai. Mereka kehilangan sosok power of retribution mereka. Luke masih menjadi korban bulan-bulanan warga dari tim Aura Fire. Luke dibakar habis-habisan dari game yang pertama. Ini secara tidak langsung Luke kalau bisa dibilang dia udah gosong. Dari game pertama dia dibakar habis-habisan. Tapi nggak masalah ya pastinya, karena memang itu adalah tujuan dengan menggunakan seorang glue kali ini untuk bisa memberikan gangguan ke arah tim Aura Fire. Dan sebenarnya tadi kita melihat adanya sebuah potensi dari tim Aura Fire. Karena damage dari seorang Kabukinya udah mulai terlihat. Pergerakan dari seorang Facehugger juga udah semakin leluasa kali ini dengan adanya seorang Fluffy yang bisa menjadi seorang frontliner. So, kalau kita ngomongin chance kemenangan masih cukup besar dari Aura Fire. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan mistake yang dibuat oleh Geekslate. Oke, Fluffy di all-in. Lihat, itu keputusan yang mahal. Yang harusnya tidak diambil oleh Geekslate. Tapi karena mereka percaya satu sama lain. Fluffy pun mereka lumat. Ingat itu Fluffy yang memiliki sangat banyak darah. Durability yang kuat. Apalagi Hai yang mungkin tidak setebal seorang Fluffy. Wow, ini nampaknya Aura Fire hampir terjatuh. Nampaknya para pemain dari tim Aura Fire mereka sudah melihat adanya Lord yang menit ke-12. Udah enhance bisa loncat. Dan tentunya bisa membuat para pemain dari tim Aura Fire kehilangan game yang kedua juga. Under kondisi hingga ke 5.700 gold. Bukan hal yang baik untuk seorang Aura Fire. Ya ini cukup berbahaya, bisa dibilang goldnya semakin jauh. Dari tim Geekslate mereka bisa memaksimalkan semua potensi yang ada dari seluruh sisi Land of Down-nya. Begitu pula untuk seorang Janna Cutie. Pergerakannya benar-benar manis banget untuk melakukan eksekusi. 5 elimination dan juga 4 assist yang udah berhasil ia amankan. Dan kalau kita melihat dari segi itemization-nya memang bakal build ke arah defensif. Jadi ini bakal menjadi salah satu jawaban untuk teman-teman dari tim Geekslate supaya potensi dari Karinanya ini maksimal ketika bertemu seperti seorang Facehugger ataupun nantinya seorang Kabuki. Alright, Lord yang benar-benar menegangkan. Lord yang bisa menjadi jawaban apakah ini akhir dari perjalanan Aura di game yang kedua. Atau bahkan ini adalah board jawaban untuk Aura bisa membalikkan keadaan. Karena bisa saja Geekslate dia terwipe dan dia langsung melakukan split push. Gak ada yang nggak mungkin. Tapi Baloyski Hai menjadi pilihan utama. Dia mematahkan cukup instan. Godiva juga menjadi orang kedua. Dan Godiva di take down. Dua hilang. Ini bencana. Janna kita terperangkap di depan sana. Tapi itu bukan jawaban untuk tim dari Aura Fire. Pertukaran 1 untuk 2. Bukan adalah jawaban. Dari tim Geekslate 8.000 gold difference. Baloyski berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan defense. Tapi ternyata defense adjustment kembali. Menutup Kabuki. Oh my god. Ini bencana. 2-0 Israel. Geekslate take the game. Congratulations Geekslate. 2-0 kemenangan bersih menghadapi tim Aura Fire bahkan dengan Aura Fire. gamenya cukup cepat loh di game kedua. Aura Fire. Sang naga. Api kali ini benar-benar sedang redup. Kemanakah api yang biasa kita lihat di awal season? Kemanakah sang naga ini berlabuh? Kita tidak